Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat. Ah, Ya. itu dia, itu ya. Sehat dan bahagia. Ini yang penting Bang, karena ada yang sehat tak bahagia banyak ini. Sekarang karena luar biasa ini Bang Nuim, ini banyak orang Indonesia ini lagi garuk-garuk kepala ini. Dolar kok sudah sampai 17.700 ya. Bang Nuim kalau ke sini jadi orang tajir lagi, tambah lagi duitnya. Tapi enggak berpengaruh katanya Bang Nuim ini sama rakyat. Ada kalimat narasi yang nampaknya dibantah oleh seorang pengamat. Orang hutan aja pengaruh kok. Gimana caranya orang hutan aja pengaruh ya? Sementara di dalam negeri itu koperasi merah putih ini luar biasa Bang Nuim. Beli mobilnya mungkin pakai dolar juga itu ya. India dipakai mobilnya, bukan mobil dari Bandung itu. Tapi apa yang terjadi dengan koperasi Abrakadabra ini saya sebut karena cepat kali berkembangnya, luar biasa. Dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Nampaknya Taiwan menjadi sorotan di antara lobi Trump. Akankah dikorbankan ini Taiwan urusan Hang Heng Hongnya terhadap Cina? Juga Iran menuduh Netanyahu membawa gerombolan baru karena negara-negara di Timur Tengah nampaknya sedang dipaksa untuk bareng-bareng menyerang Iran. Dan Amerika juga berubah terhadap NATO ketika pengerahan 4.000 pasukan dibatalkan di Polandia. Apa yang terjadi? Dunia sedang berubahkah? Nampaknya amar ma'ruf nahi mungkar luar biasa. Contoh ini Francesca Albanese juga menjadi sorotannya. Belum lagi perjuangan bangsa Palestina, alih-alih berjuang tapi tahu-tahu Muhammad Abbas membuat satu pemilihan yang anaknya di antara wakil penggantinya. Ya salam. Mungkin itu yang bisa dibahas Bang Nim, atau ada bahasan lain kita ingin dengarkan dari orang yang macam ensiklopedi kata pendengar ini. Masya Allah. Silakan Bang Nuim Hayat, tafadhal Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tengah-tengah semua ini menarik sekali. Pertama, memang Amerika itu seakan-akan segan mau menarik pasukan dari Jerman, mau menarik, tidak jadi mengirimkan ke Polandia yang paling dekat dengan Ukraina dan lain sebagainya. Ya, ini barangkali mencerminkan bukan saja kemarahan dari Donald Trump bahwa Eropa tidak mendukungnya dalam hantamannya terhadap Iran, tetapi juga barangkali karena pertimbangan ekonomi. Karena dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Amerika yang sebenarnya tidak perlu, tidak ada kepentingan Amerika sama sekali di sini. Tapi demi kepentingan entah siapa, itu Amerika sudah kehabisan lebih dari 33 miliar dolar itu hanya beberapa waktu. Dan berapa banyak kerusakan yang juga ditimbulkan oleh serangan-serangan Amerika itu terhadap golongan sipil. Jadi nampaknya dengan mengirimkan lagi pasukan ke NATO, ke Polandia, itu berarti pengeluaran yang cukup banyak. Dan ini tidak dikehendaki oleh Donald Trump yang mulai berpikirnya tentang keadaan ekonomi Amerika. Karena begitu kian banyak orang di Amerika yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran sekarang ini. Karena bukan, kata sebagian mereka, demi kepentingan Amerika. Kalau dikatakan ini untuk mencegah agar Iran jangan memiliki senjata nuklir, sudah dari sejak semula. Pimpinan tertinggi Iran pernah mengatakan mengharamkan penggunaan senjata pemungkas massal. Karena ini pernah dikupas oleh seorang yang Bernard Lewis. Bernard Lewis seorang keturunan Yahudi tapi dari Inggris, tinggal di Inggris, dan dia adalah seorang ahli tentang Islam, sehingga dia itu dimintakan nasihatnya ketika Presiden Bush Junior dalam tahun 2000 ingin menyerang Irak. Dia yang menjadi semacam penasehat tentang Islam, dan dia mengatakan, Bernard Lewis mengatakan, dalam Islam dilarang menggunakan senjata pemungkas massal, bahkan senjata-senjata beracun dan lain sebagainya seperti panah dan lain sebagainya. Mungkin dia ingin menyindir Mehmed kedua ini di zaman Khilafah Utsmaniyah, ketika Pangeran muda berusia 21 tahun ini yang tidak mendapatkan satya lencana dari Tahsir Syabab melakukan serangan terhadap Konstantinopel dengan menggunakan Mangonel. Mangonel itu semacam katapel besar. Katapel besar. Jadi apakah ini ada sindiran terhadap Islam sekaligus wallahu alam. Tapi kita melihat
kalau Amerika mengatakan tidak menghendaki Iran memiliki senjata nuklir, mesti Iran sekarang sudah memiliki kira-kira hampir, belum ya, 500 kilo uranium yang sudah diperkaya istilahnya, tapi belum mencapai 90%, baru 60%. Iran dengan sistem yang kata orang Melayu, pukul anak sindir menantu. Iran sempat menyerang, tapi tidak sampai ke sarana nuklir Israel. Yang diketahui ada, tapi tidak pernah disebutkan, tidak pernah diucapkan, tidak pernah dikemukakan. Ini seakan kalau dalam bahasa Inggris dikatakan gajah di dalam kamar. Orang bicara mengenai pelanduk, mengenai rusa, tapi gajah tidak disebut. Padahal gajah itu besar dan ada di dalam kamar, tapi tidak disebut. Jadi seakan-akan Iran ingin mengatakan, nah ini Israel bukan hanya punya sarana nuklir, tetapi juga punya senjata nuklir. Dan dia sebenarnya melanggar peraturan internasional yang pernah waktu itu tidak disetujui oleh Presiden John Kennedy, yang akhirnya Kennedy diasasinasi, ditembak. Dan ini rupanya Iran sempat melepaskan roketnya, peluru kendalinya ke dekat Dimona, di mana terdapat sarana nuklir Israel, tapi tidak sampai ke sarana nuklir, tapi sudah dekat di situ. Seakan-akan Iran ingin mengetahui, nah ini, ayo angkat persoalan ini, bahwa kami telah melepaskan rudal kami ke dekat sarana nuklir kamu, tapi tidak disebutkan. Nah sekarang apa yang terjadi? Sekarang Emirat Arab melancarkan suatu penelitian sekarang karena adanya serangan drone, yaitu pesawat tidak berawak yang terjadi, dan rupanya jatuh atau mendekati apa yang disebutkan sebagai sarana nuklir Barakah di Emirat. Nah, ini kalau sampai terkena ke situ kan bisa kemana-mana ini menjalar, tapi tidak sampai terkena ke sarana nuklir itu sendiri. Jadi ini menunjukkan bahwa sekarang ini keadaan Iran sudah mengatakan, kami tahu bahwa di sini ada sarana nuklir, di sini ada sarana nuklir, di sini ada, seakan-akan ingin mengetahui kepada Amerika, karena sekarang ini ya karena Trump sudah mengatakan ini akan menghancur luluhkan Iran, dan sama sekali Iran tidak akan memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan. Nah, ini yang menarik juga adalah bahwa setelah dia kembali dari Tiongkok, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan berbicara dengan Trump hari ini waktu Amerika, kemarin hari Minggu waktu Amerika, setelah dia pulang. Dan ini menariknya adalah bahwa ketika berada di Tiongkok, nampaknya tidak dapat ada kesepakatan, simpang siur. Apa yang dikatakan, apa yang oleh Amerika konon dikatakannya kepada Tiongkok tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Jadi tidak apa-apalah, ini kan Donald Trump. Kita tahu, kita melihat bahwa ini bisa terjadi dengan Donald Trump. Tapi kunjungannya itu juga sebenarnya tidak, memang dia berhasil ya meyakinkan Tiongkok untuk membeli misalnya pesawat Boeing dan lain sebagainya, dan berhasil untuk mendorong Trump mengatakan kepada Taiwan, jangan sampai kamu menyatakan kemerdekaan kamu. Nah ini barangkali sesuatu. Tapi karena datangnya dari Donald Trump, mungkin orang pikir ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Macam-macam gitu ya, berubah-ubah. Ya itu bisa terjadi. Dan karena sekarang ini nampaknya kunjungan itu, dan menariknya bahwa ketika rombongan Trump akan pulang ke Amerika, itu sebelum naik pesawat, mereka membuang semua atribut yang mereka terima, seperti kalung, misalnya kartu, semua itu dibuang. Ya, ada diberi juga rupanya telepon yang untuk dipakai sehari, itu juga itu dibuang. Ya ini barangkali tidak mengherankan, karena mereka khawatir ini bisa dipersenjatai. Karena pernah Trump mengatakan bahwa mobil-mobil listrik dari Tiongkok itu mungkin saja bisa dipersenjatai sehingga bisa diledakkan dari jauh, seperti Israel meledakkan HP di Lebanon. Kan ingatkan beberapa waktu yang lalu. Jadi semua ini menariklah kita melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi ya di dunia kita ini. Memang sangat menarik. Tetapi di tengah-tengah itu saya tertarik ya. Ada satu buku yang ditulis ini dari Bosnia Herzegovina, jadi negeri Muslim ya, yang mengatakan tentang para ratu atau permaisuri Islam yang dilupakan. Nah, ini kapan-kapan barangkali bisa kita bahas persoalan ini ya. Iya, karena saya juga melihat ya, ini benar atau tidak, pernah saya tanyakan kepada seorang maha guru
jurusan Islam di sebuah universitas Islam di Sumatera Utara. Ketika beliau berada di sini, saya menanyakan kepada beliau, apakah benar di zaman Rasulullah itu pernah Rasulullah mengangkat seorang perempuan sebagai imam? Dia berpikir sebentar, kemudian dia mengatakan, oh iya, itu bernama katanya Waraqah binti Abdullah ibn Al-Harith. Itu pernah katanya diangkat karena beliau ini, perempuan ini, ibu ini sangat luar biasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi saya tertarik kok bisa terjadi dan apakah pernah ada bantahan. Ini yang menarik karena begini, Bung Iwan, begini. Di Australia ini, misalnya hari Jumat yang baru lalu, itu salat Jumat di sebuah lapangan basket di Universitas Monash, barangkali ada, nggak tahu lah saya, 300, 400, barangkali 500. Itu kesian pada muslimah yang terdesak ke belakang. Mereka sangat terdesak begitu. Ya, apa boleh buat? Di sini hari Jumat itu, salat Jumat itu diikuti oleh banyak muslimah. Juga tarawih diikuti oleh muslimah. Nah, ini memang tidak wajib mereka untuk hadir, tetapi mereka hadir karena mereka tidak mau ketinggalan mendengarkan khutbah-khutbah yang bisa tentunya memberikan semacam pencerahan kepada mereka. Karena saya baru mendapatkan kutipan yang dikatakan, ada kutipan dari Rasulullah SAW yang pernah disabdakan, pernah dipetuahkan oleh Rasulullah, mengatakan, kalau kita mendidik, kita mencerahkan, kita memberikan pelajaran kepada seorang lelaki, maka itu menguntungkan lelaki tersebut. Tapi kalau kita mencerahkan perempuan, maka kita sebenarnya memberdayakan seluruh umat. Itu bagaimana dia? Apakah pernah itu diterima? Itu tidak tahu saya. Apakah bisa dibantah atau tidak oleh ada paling ulama kita. Rasulullah mengatakan kalau kita mendidik seorang lelaki, kita mempercerdas seorang lelaki, memberikan pencerahan kepada seorang lelaki, itu membuat lelaki itu cerah dan terdidik. Tapi kalau kita mendidik seorang perempuan, seorang muslimah, maka itu berarti kita mencerahkan seluruh masyarakat. Nah, ini yang barangkali harus juga dipertimbangkan. Apakah benar yang demikian itu? Karena kita tidak bisa mengingkari kenyataan. Kemarin ini kebetulan ada semacam pengajian lah, mau dikatakan pengajian di sebuah masjid Indonesia. Entah bagaimana pembicaraan itu berlangsung kepada persoalan persamaan kesetaraan perempuan dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan. Karena selalu dikatakan seakan-akan dalam Islam ini yang digunakan oleh mereka yang tidak begitu suka pada Islam, seakan-akan Islam itu melakukan penindasan terhadap perempuan. Itu dikatakan. Jadi orang seperti Syekh Muhammad Akram Nadwi, ini dari India yang kemudian mengajar Islam di universitas di Inggris dan sangat terkenal. Kemudian ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang wartawati Amerika, Carla Power, yang mengatakan kalau sekiranya lautan itu adalah tinta, itu judulnya, itu menceritakan tentang Nadwi. Dan dia mengatakan, Syekh Akram Nadwi ini mengatakan, tahukah saudara, katanya, saudara Carla Power, tahu saudara bahwa dalam Islam itu ada sekitar 9.000 perempuan yang ahli hadis. Sehingga banyak katanya ulama yang sering katanya melakukan konsultasi dengan istri mereka untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Nah, ini kemudian disangkut pautkan dengan Al-Quran 3:35 ya, yang mengatakan sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki perempuan mukmin, laki-laki perempuan, ini semua laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, laki-laki. Jadi menunjukkan kesetaraan, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian itu ada yang bertanya, seorang ibu dari Indonesia bertanya, apakah dalam hubungan suami istri itu, karena ini membicarakan tentang khutbatul wada, yaitu khutbah perpisahan Rasulullah setelah menunaikan ibadah haji, yang mengatakan kamu punya hak atas istri kamu, ke istri kamu punya hak atas kamu, dan lain sebagainya. Dan ketika disampaikan kepada sang ibu bahwa sebenarnya ini telah disampaikan oleh Rasulullah, dan kemudian ibu ini bertanya, kenapa waktu saya menikah dulu tidak disebutkan hal ini? Nah, kemudian ada yang mengatakan, ya bukankah dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah, itu ada ayat yang mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa para istri adalah laksana pakaian suami dan para suami adalah laksana pakaian istri. Kenapa disebut pakaian? Karena itu paling dekat dengan diri seseorang yang menutupi dirinya, dan itu merupakan hiasan dan lain sebagainya. Nah, cuman si
Ibu mengatakan, kenapa waktu saya nikah dulu ini tidak disebutkan? Ya, orang itu bilang saya nggak diundang, mana tahu saya. Kalau saya diundang mungkin saya sebutkan. Jadi ini menarik sekali melihat keadaan ini. Mungkin kapan-kapan bisa kita bicara mengenai persoalan ini. Tapi yang bagi kita sekarang ini yang menarik perhatian adalah kenapa di tengah-tengah semua ini India kemudian menandatangani fakta mengenai pertahanan, mengenai energi ya, sumber daya itu dan juga mengenai perkapalan, yaitu dengan Emirat, dengan negara Teluk. Ini kenapa India tiba-tiba seakan-akan memanfaatkan kesempatan ini? Iya, kita tidak tahu apakah ini adalah suatu kiat atau ini suatu murni pertimbangan ekonomi karena keadaan sekarang ini. Dan kalau tadi Bung Ihsan mengatakan bahwa rupiah sudah berapa? 17.000 berapa? 17.700. Tapi hari ini 17.006 sekian, 16 sekian. Gitu. Bukan masalah. Bukankah ketika Habibie jadi Allahyarhamhu, Habibie jadi presiden, rupiah juga 17.600. Dia turunkan menjadi 6.000 sekian. Nah, tapi karena dia ada yang mengatakan pertama karena dia pinter dan kedua karena dia jujur, maka dia mesti dimakzulkan, mesti diturunkan. Bahaya itu, nanti dia memberikan contoh yang kurang baik barangkali. Ya, ini menjadi pertanyaan sekarang ini. Kalau sekiranya rupiah terus mendorong, bukan apa-apa. Benar yang dikatakan oleh Prabowo, orang rakyat di desa tidak perlu pakai dolar, ya kan? Tetapi bukankah kita harus mengangsur utang kita dengan dolar, iya kan? Betul. Kalau itu artinya kita mengeluarkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Jadi saya melihat ini yang dikatakan kadang-kadang ini susah kita mau mengerti. Itu rakyat di desa memang secara makro ada pengaruhnya terhadap rakyat. Ini bukan tidak ada pengaruhnya karena kita harus beli kedelai. Kita beli kedelai itu untuk bikin makanan rakyat, tempe, tahu. Kita beli dari luar. Pupuk kita beli dari luar. Bahan bakar kita beli dari luar, nggak beli dengan rupiah. Kita harus beli dengan dolar. Jadi harus mengeluarkan lebih banyak rupiah. Ini yang betul-betul membuat kita jadi agak terpikir ini apa yang dikatakan oleh Prabowo sebagai presiden, bahwa orang di desa tidak pakai dolar, dan Prabowo juga bawa mobil maung katanya ke Filipina. Tapi kan kenapa beli mobil dari India untuk koperasi? Ya karena bukan mobil maung itu kata sebagian terbesar alat-alat itu sebenarnya hanya dirakit aja di Indonesia. Seperti ingat mobil Indonesia, mobil Timor, ketika diberikan kepada Tommy Soeharto oleh almarhum Presiden Soeharto, ya ini mobil nasional, Mobnas, istilahnya Mobnas ya, Mobnas, tapi kan itu dari Korea. Kapan Korea menjadi bagian dari nasionalisme Indonesia? Nah inilah permainan kata-kata ini. Jadi agak menarik melihat semua ini, membeli begitu banyak mobil dari India. Ya saya tidak ingin mengatakan, karena saya ingat di zaman Jokowi pernah hampir beli mobil 3.000 mobil kalau tidak salah, tapi kemudian dibatalkan karena rupanya mobil itu menggunakan bahan bakar yang bisa menimbulkan polusi. Itu yang saya dengar. Ini kalau mau bantahlah. Ini tidak jadi dibeli. Alhamdulillah tidak jadi dibeli. Tapi saya ingat ini bukan apa-apa. 1980 saya tugas oleh Radio Australia ke New Delhi, ke India. Dan di sana saya ingin menyewa mobil dan supir, kemudian perwakilan ABC di sana mengatakan kalau bisa jangan mobil India dah. Nah, saya bilang kenapa? Ini kan bagus, ambassador. Janganlah kan nanti suka bercerita, akhirnya pakai mobil Eropa ya yang sebenarnya sudah barangkali usianya udah 5-6 tahun. Jadi saya teringat itu. Kenapa tidak mobil ini? Saya kepingin juga menikmati, tapi rupanya dikatakan janganlah. Ya saya tunduk. Saya patuh kepada arahannya karena dia sudah lebih lama tinggal di India. Nah, mudah-mudahan ini mobil India yang ada, yang dibeli oleh koperasi ini mungkin barangkali lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat. Nah, mengenai Mahmud Abbas mengangkat anaknya, ya menjadi pemimpin, belum tentu menjadi penggantinya. Ini saya pernah baca ya suatu laporan oleh seorang menteri dalam kabinet Al-Fatah Palestina yang tidak disebutkan namanya, tapi dia mengatakan
bahwa korupsi di kalangan para petinggi Palestina itu memang sangat luar biasa. Itu korupsi itu adalah bantuan-bantuan yang diterima dari luar negeri untuk Palestina. Itu banyak yang katanya tidak sampai ke tangan rakyat Palestina. Wallahu a'lam, saya tidak bisa buktikan itu, cuma ini hanya cerita-cerita orang saja. Ya, memang luar biasa Palestina ini di hari Nakba. Bang Nuim kan ingat hari-hari ini adalah hari-hari Nakba, bahkan menjelang Idul Adha yang tinggal 9 hari lagi. Apa nasib bangsa Palestina ini? Sementara Iran yang tadi pendidikan perempuannya itu 70% lebih tinggi daripada laki-lakinya, terus memberikan perhatian terhadap pergolakan di sana. Ketika Libanon membuat sebuah cara baru untuk menghancurkan tentara Palestina, drone dengan memakai serat optik. Apa yang Bang Nuim lihat peta terhadap Palestina ketika orang-orang Zionis sudah mengatakan 60% Gaza sudah kukuasai? Bagaimana Bang Nuim? Ya, bukan itu saja, kita melihat apa yang terjadi di tepi barat. Terjadi di tepi barat. Bagaimana orang-orang pemukim, bukan polisi. Bukan polisi Israel, bukan tentara Israel, tapi pemukim-pemukim yang dipersenjatai melakukan sekehendak hatinya terhadap orang-orang Palestina. Padahal itu yang dikatakan oleh seorang, kita sebut minggu lalu, seorang sejarawan Arthur Koestler. Bagaimana mungkin, katanya, Palestina ini ibaratnya sebuah negara, diberikan oleh negara yang satu kepada bangsa yang satu kepada bangsa yang lain. Ini bangsa yang ketiga yang dibagi-bagi. Bagaimana ini bangsa mereka yang satu dua ini punya hak atas bangsa yang ketiga ini? Itulah dia pencaplokan. Kalau saya melihatnya, ini adalah suatu tembusan perasaan bersalah oleh Barat yang maha luar biasa terhadap bangsa Yahudi. Kita tahu orang seperti Maimonides Al-Ma'mun, ini seorang Yahudi yang luar biasa di Spanyol, bagaimana diperlakukan dengan cara tidak wajar ketika yang berkuasa di Spanyol sudah bukan lagi Muslim. Padahal dia ini pernah disekolahkan di universitas pertama di dunia ini yang didirikan oleh seorang muslimah, yaitu Universitas Al-Khawairin di Fez, di Maroko, yang sampai sekarang masih ada. Jadi perlakuan ketika mereka sedang terjepit habis-habisan, diperas habis-habisan, diperlakukan secara tidak wajar, karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang dianggap telah sangat berdosa terhadap agama Kristen pada waktu itu. Mereka digencet habis-habisan, dan seorang pendeta Yahudi dari Turki, dari Khilafah Utsmaniyah, menulis surat kepada orang-orang Yahudi di Spanyol, mengatakan, datang ke Turki, di sini kamu tidak dipaksa untuk menukar agama, kamu bebas dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan mereka berduyun-duyun datang ke Turki. Tapi apa boleh buat, bahasannya ya seperti ini. Dalam ada seorang pendeta Yahudi yang mengatakan, seorang Rebai, dalam buku yang ditulis oleh Sadaqat Qadri, tentang sejarah syariah, dia mengatakan waktu Muslim berkuasa di Al-Quds, itu jumlah umat Yahudi itu bukan puluhan, ratusan ribu. Tapi setelah Al-Quds jatuh dari tangan Muslim, berapa tahun kemudian tinggal hanya berapa orang saja. Jadi sebenarnya, tapi bagaimana kita sebagai Muslim mengakui agama-agama yang telah diturunkan. Mereka disebutkan Alkitab. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah. Kan ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin dan sebagainya. Itu disebut semua. Kenapa kita yang malahan pernah, atau umat Islam yang pernah begitu luar biasa memberikan perlindungan kepada umat Yahudi, kok malahan sekarang yang jadi bangsa ini yang kita tidak mengerti sama sekali. Ya, Yahudi berkedok terhadap Zionisme, sebuah gerakan yang sebagian orang Yahudi sendiri menentangnya. Tapi ini banyak literasi dalam Al-Quran tentang Yahudi, Israel, dan perannya dalam aktivitas dunia. Di Australia juga kan demikian juga kan, macam surga orang-orang Yahudi juga, bukan begitu Bang Nuim? Ya, itu terjadi serangan pada bulan Desember yang lalu, ya, di sebuah pantai yang sangat populer, yaitu di Bondi. Kemudian diadakan semacam kajian lah
dibentuk suatu komisi kerajaan. Itu yang kedudukannya penting sekali dan kekuasaannya juga luar biasa ya sebagai itu, dan banyak yang menyampaikan keluhan-keluhan orang-orang Yahudi, terutama bagaimana kata mereka di sini di Australia ini anak-anak mereka itu dirundung, ya diejek, macam-macam dan sebagainya. Itu terjadi, dan ini pemerintah Australia juga telah melarang sebuah gerakan sayap kanan kulit putih yang selalu mengeluh-elukan Nazi Jerman, dan mereka ini ini disebutkan ya dalam laporan itu, ini adalah organisasi masyarakat kedua yang dilarang di Australia setelah organisasi masyarakat Islam dilarang di Australia ini. Iya, ini seperti yang terjadi di Indonesia juga. Larangan diberikan kepada sebuah organisasi Muslim pada waktu itu. Jadi sama juga lah di sini pernah dilakukan, dan ini seakan-akan untuk menyeimbangkan. Ini organisasi orang-orang kulit putih yang notabene memang pro-Nazi, artinya secara tidak langsung anti dengan Yahudi, dengan Israel. Ya. Nah, Australia sendiri kan mengirim pesawat khusus untuk menghadapi pergolakan di Selat Hormuz. Ini hari Donald Trump itu sudah mulai uring-uringan, entah apa ini ya, pagi lain, sore lainnya menghadapi Iran. Apa yang akan terjadi sementara Iran ini tenang-tenang saja menghadapi dengan memberikan tarif dan lain-lain? Apa yang terjadi? Karena ini kan macam bom nuklir dunia menurut Iran ya, Selat Hormuz ini yang mulai ditarifkan oleh pihak Iran. Apa Bang Nui melihat dari pergolakan ini? Ini berpengaruh ke ini kantor. Sangat menyentuh. Ya. Kita heran kenapa nampaknya Trump terus-terusan minta negara-negara lain ikut, kan dia sudah punya kemampuan. Betul. Ini kan mencerminkan sesuatu. Jadi Iran juga mengetahui hal ini, dan Iran juga menyadari bahwa memang sangat besar kemungkinan bahwa nanti akan dilancarkan lagi serangan terhadap Iran. Tapi kan di kepalang tanggung. Ini bagi Iran sudah kepalang tanggung, ya kami sudah babak belur, sudah luluh lantak, ya silakan. Kami akan terus memberikan perlawanan untuk menunjukkan bahwa ya kami tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Ini merupakan satu contoh yang cukup memalukan bagi yang lain-lain yang selama ini begitu enggeh endoro kalau sudah sampai kepada persoalan di soal Amerika Serikat. Ya kita melihatlah. Tapi mudah-mudahan kalau kita tadi misalnya Bung Ihsan bicara mengenai persoalan dolar kita, ekonomi kita, ini kelihatan majalah Inggris The Economist ini dianggap sangat berpengaruh ya. Ya, sangat berpengaruh dan bagus, dan dia juga mengingatkan ini bukan majalahnya, kalau tidak salah hariannya Bang. Harian Economist.com. Majalah The Economist. The Economist. Economist, dan bukan The Financial Review saja, The Economist juga kalau yang saya baca yang mengatakan hati-hati ya terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Ya mudah-mudahan mereka punya maksud baik, karena mereka juga sebenarnya menasihati Trump ya. Mereka mencoba untuk menasihati Trump, dan mereka mengatakan dalam pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping, Xi Jinping itu seakan-akan melaksanakan apa yang pernah dipetuahkan oleh pemimpin Prancis Napoleon Bonaparte. Ya, jangan kamu hentikan, jangan kamu halangi, jangan kamu rintangi kalau kamu melihat musuh kamu berbuat kesalahan. Nah, biar aja terus ya biar jadi salah dan naiknya. Nah, ini kita mungkin menjadi pegangan kita ini. Kalau orang lagi buat musuh kita berbuat kesalahan, biarkan aja dia berbuat kesalahan, jangan dihentikan gitu. Tapi tidak bisa kan? Tidak bisa. Karena kalau misalnya kita diminta sebagai Muslim untuk memberikan petuah, karena di sini ada satu tulisan bagus sekali sebenarnya. Tulisan mengenai bagaimana cara menghapuskan dosa. Ini tulisan baru saja terbit sebenarnya dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara menghapuskan dosa. Dikatakan salah satu caranya adalah mengganti perbuatan jahat kamu dengan perbuatan baik. Jadi artinya barangkali kalau kamu korupsi, ya kembalikanlah korupsi itu, dan bunga yang telah diterima kembalikan untuk sedekah. Begitu kira-kira mungkin itu yang dimaksudkan dalam apa yang dikatakan tadi. Iya, memang. Tapi ada tulisan pula dari majalah internasional tentang Prabowo dan Indonesia. Bukan begitu Bang Nim? Pasti sudah baca ini juga Bang. Gimana tuh Bang? Iya, ini memang
mereka barangkali tidak mengenal tulisan yang tidak begitu mengenal tentang bangsa dan tentang perasaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kemarin berbicara saya diperkenalkan dengan seorang baru datang dari Indonesia, katanya bernama Lubis. Saya bilang itu nama Tapanuli Selatan itu Mandailing, Lubis dan Nasution. Kita pernah punya seorang yang sangat ahli bernama Mukhtar Lubis. Tapi kita juga punya seorang ahli yang bernama Abdul Haris Nasution, dia Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, apa yang terjadi saya katakan di sini bahwa ketika itu Nasution sebagai pimpinan tentara kita, Zulkifli Lubis sebagai pimpinan intelijen kita. Nah, Nasution ingin seakan-akan untuk memperingatkan almarhum Bung Karno tentang sesuatu. Ini peristiwa yang disebutkan 17 Oktober. Maka berkumpullah orang-orang di depan istana pada tanggal itu. Nah, Lubis mengetahui hal ini. Dia juga mengirimkan anggota intelijennya dengan pesan begini. Kalian berpencar. Pada waktu tertentu secara serentak dan bersama kalian meneriakkan hidup Bung Karno, hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Jadi ketika mereka mengatakan Soekarno begini, tahu dengar hidup Bung Karno, hidup Bung Karno, akhirnya semua ikut hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Ini bangsa kita. Di satu saat kita mengatakan ini banyak yang barangkali tidak ingat, saya sudah hampir 88 masih ingat. Di satu sisi waktu itu satu saat kita mengatakan berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno. Besoknya gajang Bung Karno. Nah, ini jadi mereka tahulah apa yang barangkali orang Yaman bilang nih mudab-dab mungkin ya. Nah, itu makanya Nadim juga barangkali disuruh dikirim ke Yaman di sana barangkali karena Makarim itu juga dari sana itu. Asalnya. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim sebagai kalimat penutup di 9 hari menuju Idul Adha. Apa yang ingin Bang Nuim ingatkan untuk pendengar? Silakan Bang Nuim. Ya jelas, kalau Idul Adha ini bukan hanya merupakan perayaan dengan kita berhura-hura, berfoya-foya, tidak. Ini memberikan, mewariskan kepada kita suatu amanah yang sungguh sangat luar biasa. Ini bukan hanya disebutkan oleh satu orang, dua orang, ini disebutkan oleh berbagai ahli, dan ahli-ahli ini bukan orang-orang Muslim, tetapi ahli-ahli ini adalah orang-orang non-Muslim yang punya rasa objektif yang sangat luar biasa. Nah, di antaranya, jadi selama ini saya suka menyebutkan tentang seorang mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Monash yang diangkat menjadi hakim di Mahkamah Internasional di Den Haag. Bukan dia saja, yaitu Christopher Wirabantri, bukan, tetapi juga ada ada seorang petinggi, seorang bukan hanya orang biasa, jadi bukan istilahnya darah biru lah, orang Ningrat, Count Ostrorok. Ini Ostrorok ini ketika menyampaikan ceramah dalam tahun 1927 di Inggris, dia mengatakan tentang bagaimana dahsyatnya warisan Islam terhadap umat manusia. Nah, kalau itu saja tidak heran kita. Ini bagaimana seorang perempuan yang pernah bertugas di Kementerian Luar Negeri Australia bernama Kathleen Pepperell. Ini juga perempuan menulis, dia berani menulis, ini belum lama dia sudah meninggal, belum lama dia menulis bahwa dalam Islam itu hak asasi manusia itu begini, yang kaya menyantuni yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah. Ini kan luar biasa. Yang berkuasa mengamankan yang tidak berkuasa. Ini katanya ajaran hak asasi manusia di dalam Islam. Jadi kalau ada presiden, paling tidak presiden masa lalu yang mengatakan, jangan dicampur aduk antara politik dan agama, tunggu dulu Pak. Bapak nggak punya ijazah ini. soal ini. Karena Bapak tahu. Seperti yang dikatakan tadi itu Albanisi itu. Betul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini disebutkan kamu adalah yang terbaik karena menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat.
Di mana? Di dunia, bukan di akhirat, Pak. Di dunia. Baru yang ketiga, wa tu'minu billah, dan kamu beriman kepada Allah. Nah, itu ajaran agama Islam, Pak, kalau mau tahu. Bapak sekarang punya tembok ratapan kan? Nah, iya, pakai itu. Aduh, luar biasa Bang Nuim. Idul Adha hari apa, Rabu kah atau 1 Zulhijjah sekarang masuk di sana Bang Nuim, di Australia? Sudah disebutkan. Sudah. Di mungkin tanggal 27, mungkin 28 katanya. Jadi dalam berapa hari ini akan ada keputusan. Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih Bang Nuim Hayat, sampai Senin mendatang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.